Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dan mari rasa syukur itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang mau dengan ikhlas menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika sholat jamaah hadir sebelum datangnya waktu sholat berjamaah. Beliau sudah datang terlebih dahulu dan beliau selalu duduk di bagian pojok karena tidak ingin mengganggu ketika ada jamaah yang lainnya yang melaksanakan ibadah sunnah dan sebagainya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Kenapa sahabat Sya'ban tidak kelihatan di pojok masjid yang seperti biasa tempat beliau duduk di sana? Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, kita tunggu, siapa tahu ada kepentingan terlebih dahulu sahabat Sya'ban. Lama ditunggu tapi tidak datang-datang, sampai khawatir waktu subuh berakhir. Kemudian Rasulullah pun mendirikan sholat subuh secara berjamaah dengan para sahabat. Setelah sholat subuh Rasulullah menyampaikan, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Kemudian ada sahabat yang mengacungkan tangannya, wahai Rasulullah, saya tahu rumahnya Sya'ban di mana. Kemudian Rasulullah pun mendatangi rumah Sya'ban yang jaraknya jauh dari masjid saat itu. Sesampainya di rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita, dan dia adalah istrinya dari Sya'ban. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa Sya'ban tadi tidak sholat subuh berjamaah di masjid? Kemudian istrinya pun menjawab,
wahai Rasulullah, suami hamba, suami saya telah meninggal dunia tadi pagi. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu istrinya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya heran kenapa ketika pas sakaratul mautnya Sa'ban berteriak mengucapkan 3 kata. Apa itu, kata Rasulullah? Kemudian istrinya pun menjawab. Sa'ban menyampaikan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW membacakan, menyampaikan sebuah firman Allah dalam Quran surat Qaf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka hita'a fabasarukal yawma hadid. Yang artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Mengenai tafsir ayat ini, Rasulullah menjelaskan kenapa sahabat Sa'ban mengucapkan 3 kalimat tadi. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Tafsir ayat Qaf, surat Qaf ayat 22, Rasulullah menyampaikan ketika manusia dalam posisi sakaratul maut, Allah akan menyingkapkan, membuka sejarah hidup orang yang bersangkutan, baik buruknya, sehingga ketika yang ditampakkan adalah kebaikan, dia akan senang, tapi ketika yang ditampakkan keburukan, dia akan bersedih. Jadi kalau ada orang meninggal, ada yang berseri-seri, ada yang cemberut, ada yang menangis. Itu tergantung dari amalannya waktu hidup di dunia. Kenapa sahabat Sa'ban ini dia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata ketika sakaratul maut, Allah menampakkan sahabat Sa'ban adalah sahabat yang ketika dia sholat jamaah ke masjid harus menempuh perjalanan jalan kaki yang memerlukan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Jalan kaki untuk ke masjid sholat jamaah yang memerlukan waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian Allah tampakkan surga bagi orang-orang yang dia mau menempuh jarak yang begitu jauh menuju masjid untuk sholat jamaah, surga yang begitu indah. Maka sahabat Sa'ban, aduh, kenapa dulu tidak lebih jauh rumah saya dari masjid? Sudah 3 jam, saudara sekalian. Sahabat Sa'ban masih mengatakan ketika sakaratul maut, kenapa tidak lebih jauh rumahku dari masjid? Kenapa cuman baru 3 jam? Menyesal saudaraku sekalian ketika ditampakkan surga oleh Allah. Kenapa tidak lebih jauh rumah saya dari masjid? Kemudian perkataan yang kedua, sahabat Sa'ban, aduh, kenapa tidak yang baru? Ketika sahabat Sa'ban pada suatu hari di musim dingin, dia akan menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Dalam perjalanannya ada seseorang yang kedinginan, menggigil kedinginan, sampai dia khawatir akan terjadi kematian orang tersebut. Kemudian sahabat Sa'ban memberikan baju yang dipakainya, karena dia menggunakan baju
yang di dalamnya baju yang baru, yang bagus. Kemudian baju yang kedua yang di luar adalah baju yang lusuh, yang butut, yang jelek. Karena dia ketika sholat jamaah ingin menggunakan pakaian yang terbaik, dan memang ada perintahnya dari Allah ketika kita sholat untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Maka sahabat-sahabat pakai pakaian terbaiknya. Karena musim dingin dia pakai pakaian yang kedua, pakaian yang lusuh, yang butut. Di perjalanan sahabat-sahabat berikan satu pakaiannya yang jelek itu kepada orang yang kedinginan. Maka ketika sakaratul maut Allah tampakkan pahalanya, tampakkan ganjarannya kepada sahabat-sahabat ini. Surga yang begitu indah bagi siapa saja yang mau menolong saudara seimannya. Kemudian sahabat-sahabat, kenapa tidak aku berikan pakaian yang bagus itu kepada dia? Kenapa yang aku berikan adalah pakaian yang jelek, yang lusuh itu? Menyesal saudaraku sekalian. Kenapa bukan pakaian yang baru yang dia berikan, tapi pakaian yang jelek yang dia pakai, yang diberikan kepada sahabat, kepada saudara seimannya itu. Kemudian yang ketiga adalah, aduh, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah pun menyampaikan, pada suatu hari sahabat-sahabat ketika lagi akan makan pagi, dia memiliki roti dan beserta susu yang dia akan makan. Untuk dicelupkan dicelupkan roti itu ke dalam susu dan akan dimakannya. Sebelum dia makan, ada seorang pengemis datang ke rumahnya. Kemudian sahabat-sahabat pun membagi dengan rata kepada dirinya untuk dimakan dan kepada si pengemisnya dengan takaran yang sama. Kemudian Allah tampakkan bagi siapa saja yang mau sedekah kepada orang yang membutuhkan surga yang begitu indah. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, aduh, kenapa dulu tidak aku berikan semua rotinya kepada pengemis itu? Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwasanya para sahabat itu ketika beramal, dia ingin memberikan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang terbaik untuk Allah. Tidak yang terjelek, tidak yang sisa, tapi yang terbaik. Itu para sahabat. Kemudian tentunya ini menjadi sebuah bahan introspeksi untuk kita semuanya, saudaraku sekalian. Sudahkah kita beribadah dengan waktu yang terbaik? Sudahkah kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik? Mari kita bermuhasabah diri, merenung selama ini sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun bin nadharin wa udhunun bi khabar amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة
wal jamaah. Wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa tsana bi malaikatil musabbihatil bi qudsi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama, semoga bisa mengambil kesimpulan untuk kita masing-masing, kemudian kita bisa mengambil hikmahnya. Saudaraku sekalian, usahakan, sering disampaikan, usahakan sholat jamaah, usahakan sholat jamaah. Untuk dunia saja kita ingin yang terbaik. Kita rugi ketika tetangga kita mendapatkan uang ratusan juta, kita iri. Kemudian apakah kita sudah iri ketika sehari-hari kita sholat sendirian yang nilainya 1, sedangkan tetangga kita mungkin ada yang rajin sholat jamaah, dia dapat 27. Rugikah kita, saudaraku sekalian? Rumah Anda jauh dari masjid, makanya Allah sudah tahu bahwa manusia itu perhitungan kepada Allah. Makanya Allah pun janjikan kepada manusia, setiap langkah menuju masjid itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan, dan langkah selanjutnya bisa meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah ke masjid itu ada nilainya. Kalau sholat di masjid itu nunggu imam lama, nunggu iqomahnya lama. Kalau di rumah kan bisa langsung sholat. Allah tahu itu, manusia akan berpikir seperti itu. Makanya Allah berikan waktu yang terbaik, salah satunya adalah saat azan dan iqomah, untuk kita mohon pada Allah, berdoa kepada Allah. Salah satu waktu terbaik adalah waktu diantara azan dan iqomah. Maka berdoalah saat itu, saudaraku sekalian. Kalau sahabat Sa'ban harus jalan 3 jam ke masjid, kalau kita hanya beberapa menit, kemudian kita masih berat, tentunya ada apa dengan iman dalam diri kita? Saudaraku sekalian, sesama muslim hendaklah saling tolong menolong. Sahabat Sa'ban pun demikian. Ketika dia memberikan, ketika dikasih yang jelek, dia nyesal. Ketika dia hanya membaginya dengan rata, dia menyesal kenapa tidak diberikan semuanya. Ini sebuah pelajaran, saudaraku sekalian. Sesama muslim itu hendaklah saling bantu, saling tolong menolong. Jangan biarkan tetanggamu merasa kelaparan sedangkan dirimu merasa kekenyangan. Berdosa, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita, keluarga kita bisa sekolah tinggi-tinggi, tapi kemudian ada tetangga kita putus sekolah dan kita sebenarnya mampu untuk membantunya, kemudian kita mendiamkannya. Hati-hati pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, saudaraku sekalian. Orang Islam itu tidak bisa egois, tidak bisa hidup individualis yang maunya sendiri, terserah. Tetangga kita mau miskin, mau mabuk, mau berbuat maksiat apapun, terserah, itu urusan dia. Itu bukan Islam. Orang beriman itu tidak demikian. Tapi orang beriman, dia akan selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak hal yang baik, menyeru hal kebaikan, dan mencegah orang, dirinya dan orang lain berbuat kemungkaran kepada Allah. Itu orang Islam. Tidak diajarkan hidup individualisme, hidup semaunya sendiri. Makanya tak boleh, saudaraku sekalian, Anda mengatakan, di antara kita mengatakan, jangan urusi saya, terserah, saya mau sholat enggak, saya mau jamaah atau enggak, itu urusan saya. Tidak bisa. Karena apa? Ada perintahnya dari Allah untuk mengajak kebaikan kepada saudara seimannya. Tidak bisa kita soleh sendiri. Kita harus soleh, usahakan soleh berjamaah, soleh bersama-sama. Hendaklah tidak kita masuk surga sendiri, tapi bagaimana kita, keluarga kita,
tetangga kita juga kita ajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah wahai saudaraku sekalian, di khutbah yang singkat ini saya mengajak terutama bagi pribadi saya dan jamaah sekalian, maksimalkan berbuat baik, maksimalkan beribadah kepada Allah, cari yang terbaik. Jangan sampai kita menyesal ketika sakaratul maut Allah tunjukkan amalan kita, kemudian kita nangis, kok saya belum jamaah, kok saya belum pengajian. Nangis pasti itu, sedih pasti itu. Kenapa saya nggak mau ke masjid, ada suara azan tapi saya nggak mau datang. Nangis pasti ketika Allah tampakkan amalan kita itu. Jangan sampai, pasti saudaraku sekalian, surat Qaf ini ayat Allah, firman Allah. Allah akan tunjukkan amalan kita di dunia saat sakaratul maut. Seandainya kebaikan lebih banyak, pasti kita akan senyum. Tapi ketika keburukan lebih banyak, pasti kita akan bersedih sampai mengatakan, jangan dulu saya ambil, jangan dulu ambil nyawa saya. Saya ingin beramal soleh. Bahkan dikatakan di ayat lain, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Seandainya Engkau berikan aku hidup sedunia 1 hari saja, maka aku akan beramal, beribadah terus kepadamu ya Allah. Tapi ketika maut sudah datang, tidak bisa kita lagi kembali ke dunia. Maka jangan sia-siakan saudaraku sekalian. Jamaah, ayo jamaah ke masjid. Ayo jamaah ke masjid. Jangan sampai sholat sendirian, yang itu akan lebih rawan digoda oleh syaitan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.